Baik, Assalamualaikum Bunda Yanti. Waalaikumsalam, Bu Her. Bagaimana kabarnya Bunda di pagi menjelang siang hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja. Semoga Bu Heri sama ya, dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Hmm, Alhamdulillah, kabar saya baik Bunda Yanti. Oh ya Bunda Yanti, saya ingin bertanya pada sesi coaching kali ini kompetensi apa yang ingin Bunda kembangkan, Bun? baik, Bu Her, saya ingin mencoba kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengar partisipasi aktif. Gitu. Oke. Eh, Oke, baik Bunda Yanti. Jika diberikan penilaian untuk menilai sendiri ini, Bunda di awal ingin memberikan skala berapa? Kalau misalkan dikasih skala dari 0 sampai 10, Bunda pilih yang mana nih? Saya pilih berapa ya? Saya pilih saat ini saya pilih 7 aja deh, 7. Oke, baik Bunda Yanti. Skala 7 ya yang Bunda Iya. berikan di awal. Untuk Untuk itu, 7 itu untuk partisipasi aktifnya ya Bu ya. Untuk sekarang ya saya baik punya Bunda. skala 7. Baik, silakan Bunda. Baik Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Novi, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Yanti. Alhamdulillah baik. Aduh, dengar dengar suara Bu Novi nih, merdu banget deh, lembut. Seneng banget, udah lama banget nggak dengernya nih. Bu Novi, dalam sesi coaching kali ini nih, apa sih yang ingin Ibu sampaikan gitu? Kok kayaknya suaranya rada serak-serak gimana ya? Bergetar gitu. Emang ada apa sebenarnya? Sesuai dengan apa yang ingin saya ungkapkan ini, Heeh. Bu. Jadi gini, Bu, saya ingin mendiskusikan tentang supervisi nih Mm, kepada salah satu guru kami. Nah, mm, guru ini sering sekali membandel, Bu, dan tidak menjalankan arahan dari yang diberikan gitu, Bu. mm. Nah, baik dari saya maupun dari hasil supervisinya seperti itu, Bu. Baik-baik. Menarik juga ya, Bu Novi ya. Bu Novi, maaf nih ya, bisa nggak ceritanya lebih rinci lagi? Sebenarnya apa gitu yang terjadi? Gini, Bu, jadi pada saat supervisi itu Hmm, sering mengabaikan gitu kan dan tidak pernah melaporkan tugasnya gitu kan dengan sesuai dengan waktu yang ditentukan gitu. hmm, Terus ketika diberikan arahan metode mengajar misalnya kan kita berikan metode mengajar. Nah, dia tidak mau merespon positif gitu kan. Selalu memberikan aja alasan-alasan yang tidak relevan dan tidak sesuai dengan konstruknya dia yang dikasih masukan seperti itu, Bu. hmm. Jadi banyak tuh ya guru yang mengabaikan supervisi dan juga nggak ngelaporin gitu ya Bu ya. Ketika arahannya itu dia tidak memperbaiki metode cara ngajarnya gitu. Ya Bu ya, seperti itu kalau nggak salah ya yang saya pahami dari yang eh, Ibu ceritain tuh tadi. Terus alasannya juga mereka memberi alasannya itu kurang relevan. Terus Iya, kalau boleh tahu, apa sih yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut gitu, kira-kira? yang saya lakukan tuh saya pernah melakukan berbicara secara langsung, Bu, memanggil Hmm. face to face gitu. Hmm. Berbicara secara langsung, kemudian saya memberikan pengingat gitu, pengingatan gitu. Bahkan saya mencoba pendekatan diskusi di luar hal-hal dari pekerjaan gitu, Bu. Namun setelah beberapa yang saya lakukan ini sepertinya tidak ada perubahan gitu, Bu. Seperti itu. Berarti Ibu selama ini udah melakukan pendekatan ya, sudah ngasih peringatan juga gitu. Terus udah diskusi juga, tapi masih aja ngebandel. Gitu ya Bu ya. Terus Ya, betul, Bu. waktu Ibu bicara nih gitu, Ibu bicara langsung nih waktu diskusi. Itu respon dia bagaimana tuh Bu? Saat saya panggil dan berbicara langsung itu responnya seperti menolak seperti itu, Bu. Dia langsung menolak
kemudian dia merasa bahwa dirinya itu merasa apa yang dia kerjakan itu dia sudah benar seperti itu Bu. Dan kadang dia eh, terkesan tidak peduli seperti itu Bu. Gitu. Menarik juga ya Bu ya. Tapi kalau dilihat nih ya dari sudut pandang lain gitu ya, menurut Ibu tuh apa sih yang memungkinkan itu bisa terjadi gitu? Sikap guru itu bisa jadi begitu itu menurut Ibu tuh apa sebabnya? Eh, Mungkin dia merasa karena dia sudah senior Bu, jauh di atas saya gitu kan. Nah, Iya. seperti itu Bu. Terus dengan dia sudah senior, dia berpikirnya bahwa pengalaman dia jauh lebih banyak gitu kan. Sehingga dia sulit untuk dikasih masukan seperti itu Bu. Rata-rata ya gitu guru senior itu merasa dirinya itu sudah senior saya apalagi kalau bilang besok saya udah mau lulus apa pensiun gitu. Sulit ya menerima masukan benar-benar Bu. Lalu Bu kalau boleh tahu nih apa sih yang bisa dilakukan untuk membangun komunikasi yang lebih baik terhadap guru-guru senior tersebut gitu. Kira-kira apa Bu? Untuk membangun komunikasi yang lebih baiknya nih, supaya dia tergugah gitu. Sepertinya Bu, saya coba untuk pendekatan secara personal Bu gitu. Seperti misalnya saya melihat pada saat dia mengerjakan sesuatu gitu langsung saya kasih apresiasi gitu kan sebelum saya memberikan saran. Mungkin seperti itu ya agar dia merasa yang tadinya dia memang senior gitu kan jadi eh, sudah tepat gitu langsung bisa saya masuk ke kasih saran seperti itu Bu. Mungkin seperti itu kali Bu. Nah, Bu Novi, bagus itu idenya. Saya sepakat. Tapi kita memang cara mungkin cara untuk orang-orang yang sudah senior itu ya kitanya yang harus melakukan pendekatan ya gitu. Itu bagus tuh ide Bu Novi gitu. Terus apa Bu Novi juga sudah mencoba nih mengaitkan saran supervisi itu dengan tujuan atau memanfaatkan yang relevan itu untuk guru-guru tersebut gitu. Sebenarnya belum terlalu eksplisit sih Bu. Biasanya sih lebih ke fokus kepada hasil supervisinya tanpa menjelaskan itu ada dampak yang dampak terhadap dia maupun terhadap siswa seperti itu Bu. Oke, kalau belum coba yuk Bu kita susun nih rencana pertama bagaimana jika dalam nanti percakapan berikutnya itu. Sepertinya itu akan saya lakukan. Namun saya akan melakukan lagi mencari hal-hal positifnya pada saat dia melakukan supervisi. Mungkin seperti itu, Bu. Bagus. Terus bagaimana nih Ibu bisa menjelaskan masukan supervisinya itu dengan mengaitkan pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelasnya nanti, kira-kira? Saya coba ya Bu, Hmm. misalnya dengan menunjukkan dampak positifnya terhadap hasil belajar siswa. Nah, itu akan saya coba yang lebih spesifik Bu, seperti itu. Keren, Bu Novi. Terus Bu Novi nih ada nggak langkah tindak lanjutnya untuk memastikan guru ini itu merasa dia didukung gitu, bukan diawasi? Itu ada nggak langkah-langkah Bu Novi itu melakukan tindak lanjut? Kalau tadi saya mencoba secara pendekatan personal, mungkin langkah selanjutnya itu saya akan menawarkan sesi diskusi, Bu, membuka sesi diskusi, terus saya mencoba mendengarkan ide-idenya dan pengalaman-pengalamannya gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Langkah selanjutnya. Mantep, luar biasa. Terus apa Bu Novi itu siap nih buat melakukan pendekatan ini nih nantinya? Sepertinya setelah saya berbicara sama Ibu, saya merasa siap, merasa ingin mencoba, Bu, merasa ingin mencoba seperti itu. Siap, oke Bu, Bu Novi keren. Saya doakan ya Bu, semoga rencana ini yang Ibu sudah susun, terus Ibu nanti setelah mencoba juga, eh, terus Ibu yang sudah jelaskan tadi, terus bagaimana jika Ibu sampaikan di sesi evaluasinya di berikutnya nanti.
Tentu Bu, mungkin saya coba dulu dan saya melihat tuh bagaimana responnya seperti itu Bu. Oke, Bu Novi, keren Bu Novi. Ini saya pengen tahu nih ya Bu nih, nanti langkah yang tepatnya seperti apa. Kalau memang Bu Novi nanti merasa ada kesulitan, jangan ragu. Saya ada 24 jam untuk Bu Novi. Oke, Bu Aduh, Novi. Ibu, terima kasih banyak Oh ya, sama-sama Bu sudah Novi. membantu saya. Alhamdulillah nih saya tercerahkan, Bu. Baik, Bu Novi. Sampai di sini ya. Terima kasih nih. Mohon maaf nih sudah mengganggu, sudah apa? Saya juga berterima kasih sudah mau berbagi dengan saya juga. Semoga Bu Novi sukses. Saya doakan. Ya, Bu, terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sampai Sekali lagi. ketemu Bu Novi. Ya, Iya, saya ada acara lagi sama-sama, nih. Bu. Sampai jumpa. Ya, siap, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Bunda Yanti, kalau saya memperhatikan tadi sudah cukup bagus ya diskusinya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan sebagai refleksi dan open mic untuk Bunda Yanti. Apa yang menurut Bunda sudah berjalan baik dalam diskusi sesi tadi Bunda bersama Bunda Novita? Yang sudah berjalan dengan baik, menurut saya ya. Saya bisa memahami selama kegiatan coaching tadi ya, itu sesuai dengan alur Tirta. Terus juga melibatkan pemahaman konsep yang memang sudah beberapa catatan yang saya lakukan gitu. Terus juga keterampilan komunikasi dua arahnya saya rasa tadi cukup menyenangkan ya Bu ya. Juga menyampaikan ide-idenya gitu, udah tergali semuanya. Terus di situ juga saya merasa saya tidak mengeluarkan kata atau statement atau penghakiman gitu, tidak ada gitu. Saya sudah apa berusaha memahami juga menemukan solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh coach saya. Seperti itu, Bu. Oke, cukup Bunda Yanti ya, itu saja. Baik, terima kasih, Bun. Terima Ya, kasih. sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bunda untuk saya sebagai observasi dari Bunda Herli ya. Saya sudah Ya. melihat ada di sini ada 4 tahapan ya, diskusi persiapan, observasi, diskusi tindak lanjut, dan upaya refleksi tindak lanjut. Nah, di pertanyaan di awal di diskusi persiapan itu sudah terlihat, sudah cukup baik. Dan untuk di tindak lanjut tadi sudah ditanyakan juga. Menurut saya percakapan hari ini kita berjalan dengan baik semua. Nah, luar biasa Bunda Herli, Bunda Yanti, dan Bunda Novita. Itu saja pengamatan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik. wabarakatuh.